semuanya, apa kabar? Perkenalkan, namaku Naila Nurfaiza. Di sini, aku akan menjelaskan tentang kemunduran demokrasi akibat dinasti Jokowi dengan subjudul Contoh dari Politik Dinasti. Wah, sekarang sudah masuk ke minggu ketiga ya. Di minggu lalu, kita sudah membahas apa itu dinasti politik dengan dampak-dampak yang terjadi apabila terjadinya dinasti politik dalam suatu negara. Maka di minggu ini, kita akan membahas tentang tokoh-tokoh terkenal yang menggunakan kekuasaannya untuk membangun dinasti politik atau siapa saja presiden Indonesia yang melakukan dinasti politik selama masa jabatannya. Karena seperti yang kita tahu, Presiden Joko Widodo bukanlah satu-satunya presiden yang membangun dinasti politik di Indonesia selama masa jabatannya. Nah, yang pertama ada Presiden Insinyur Soekarno. Tidak diragukan lagi, tanda-tanda awal pembentukan dinasti politik di Indonesia sudah terlihat sejak masa kepemimpinan Soekarno. Mengapa demikian? Soekarno adalah presiden pertama yang sering disebut sebagai Bapak Proklamator. Ia memiliki beberapa anak yang terkenal di dunia politik. Dari pernikahannya dengan Fatmawati, melahirkan Muhammad Guntur Soekarno Putra atau Guntur, Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, dan juga Guru Soekarno Putra. Soekarno menjabat pada tanggal 18 Agustus 1945 dan menjabat hingga 12 Maret 1967. Selama jabatannya, kelima anaknya masih remaja, jadi belum ada yang menjadi kepala daerah atau menduduki kursi di pemerintahan selama masa jabatan Soekarno berlangsung. Namun, saat Soekarno lengser dan meninggal dunia pada 21 Juni 1970, anak kedua dan putri pertamanya, Megawati Soekarno Putri, akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Dia bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI dan mencalonkan diri sebagai anggota DPR pada tahun 1987. Dilantik menjadi Presiden kelima Republik Indonesia pada 23 Juli 2001, Megawati mencapai puncaknya dalam dunia politik. Lalu keluarga Soekarno yang lain pun mulai memasuki dunia politik. Pada pertengahan tahun 2001, Rahmawati mendeklarasikan Forum Nasional yang merupakan cikal bakal Partai Persatuan Bangsa Indonesia. Selain itu, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi Partai Gerindra pada 8 April 2015. Pada akhirnya, Sukmawati Soekarno Putri juga ingin mengikuti jejak kedua saudarinya. Ia mendirikan dan menghidupkan kembali Partai Nasional Indonesia pada tahun 1998. Dan pada tahun 2002, ia diubah menjadi PNI Marhaenisme. Nah, ketiga putri Soekarno dari pernikahannya dengan Fatmawati ini memiliki peran yang penting di dunia politik ya. Tapi hal ini tidak terjadi oleh kedua putra Soekarno, yaitu Guntur Soekarno Putra dan juga Guru Soekarno Putra. Walau begitu, Guru pernah menjadi anggota Komisi ke-10 DPR RI dari tahun 2014 hingga 2019. Dinasti politik Soekarno memberikan dampak yang mendalam dan luas pada perkembangan politik di Indonesia, dari konsistensi ideologi, peningkatan representasi perempuan, hingga legitimasi sejarah. Pengaruh keluarga ini terus berlanjut, meski menghadapi tantangan terkait praktik politik dinasti dan perubahan zaman. Tapi mereka berhasil menjaga warisan Soekarno, yaitu menciptakan kesinambungan dalam pemikiran dan kebijakan politik yang berorientasi pada rakyat. Kedepannya, dinasti ini akan terus menjadi bagian dari dinamika politik Indonesia seiring dengan perkembangan dan tantangan yang ada. Dinasti Soekarno juga menunjukkan bagaimana warisan politik dapat bertahan dalam keluarga. Keterlibatan anggota keluarga Soekarno dalam politik tidak hanya menunjukkan pengaruh nama besar, tetapi juga menunjukkan bahwa ideologi dan prinsip yang dianut Soekarno masih relevan dengan politik kontemporer Indonesia. Nah, meskipun Soekarno tidak mendirikan dinasti secara resmi, kekuatan dan popularitasnya telah memungkinkan keluarganya untuk terus berpartisipasi dalam politik, baik secara langsung maupun melalui ideologi dan nilai yang mereka bawa. Tetapi, kita semua harus ingat kembali bahwa negara kita adalah negara yang menganut demokrasi, di mana dalam suatu pemerintahan, penduduk itu mempunyai hak-hak yang setara dengan yang lainnya untuk mengambil sebuah kesepakatan yang dapat mengganti jalan hidup mereka.
Dan juga dalam sebuah demokrasi, penduduk negara diizinkan untuk ikut serta entah secara langsung ataupun melalui utusan dalam perumusan, pengembangan, dan proses pembuatan hukum. Jadi, jangan lupa untuk bertindak jujur dan ikuti peraturan yang sudah ditetapkan sejak dahulu kala. Jangan sampai hukum negara diacak-acak hanya karena anggota keluarga mau masuk ke kursi pemerintahan, tapi nggak ada usaha yang dikeluarkan. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.